Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Like, comment, and subscribe. Bye. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari kita hafal nama-nama masjid rumah Allah. Insya Allah kalau kita sering ke rumah Allah di dunia, insya Allah dimudahkan oleh Allah telah di akhirat kita masuk dalam surga Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan tafsir dari kita bersama. Beliau luar biasa terus dakwah. Mudah-mudahan guru kita ini terus istiqomah di jalan Allah. Kepada guru kita Abrazil kami misalkan dengan segala hormat. Silakan Ustaz Abrazil, kami silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah lah Tuhan yang pantas dipuji. Kepadanya kita menyembah, kepada Allah kita semua akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat. Yang kami hormati Imam Masjid Istiqamah Sukaramai Blower, Bapak Keci pengurus BKM, Istimewa Al-Mukarram pimpinan Jamaah Subuh Arafah Ustadz Zul Arafah, yang tahun ini insya Allah akan mendampingi jamaah ke Tanah Suci. Kita doakan beliau sehat walafiat dan dapat memimpin jamaah sehat ketika berada di Tanah Suci dan sehat kembali ke tanah air. Semoga menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu sidang jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita juga yang hadir pada subuh hari ini, Bapak dan Ibu, bisa ke Tanah Suci tahun depan untuk menunaikan ibadah haji atau disampaikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ada 3 panggilan Allah yang ingin saya sampaikan. Pertama, panggilan Allah lewat muazzin, yakni salat. Yang kedua, panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim, yakni ibadah haji. Yang ketiga, panggilan Allah lewat Israel, yakni kematian. Ketiga-tiganya ini bentuknya panggilan. Panggilan pertama untuk ibadah 5 kali sehari semalam. Quran surah Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan olehmu salat sejak tergelincir matahari, itu ada zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai awal permulaan malam, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, dirikan olehmu salat fajar, salat subuh.
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat rahmat turun mendampingi, ikut mengangkat doa-doa kita kepada Allah. Kalau di ayat lain panggilan Allah untuk salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Panggilan ini, panggilan pertama ini, ada yang datang sebelum dipanggil. Tadi jam 4 dah bangun, setengah 4 dah bangun, mau datang memenuhi panggilan Allah lewat muazin. Ada yang datang saat dipanggil, ada yang terkejut waktu dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaibang lam. Itu dia jawab. Apa nama? Seolah-olah ada gangguan terhadap diri, terkejut dia. Ada yang gak datang-datang, udah dipanggil. Ada. Ini panggilan pertama. Panggilan kedua, yakni panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil hambanya ke tanah suci. Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, serulah manusia mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus, dan datang dari segenap penjuru dunia. Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku menyeru, suaraku tidak didengar? Sampaikan saja, serukan saja ya Ibrahim, yang menyampaikan ke tanah suci itu adalah aku, atas usaha dari hambaku. Dan bulan-bulan haji itu sudah dimaklumkan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah dimaklumkan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Malah di Ramadan sudah persiapan haji, pelunasan, biopisa, paspor. Di Syawal itu sudah siap-siap manasik. Kaum muslimin yang mulia, dalam pelaksanaan ibadah haji ini, persiapan-persiapannya adalah takwa. Kalau lanjutan Quran surah Al-Baqarah 197, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah berniat menunaikan ibadah haji di bulan itu, jangan dia berbuat rafas, berbuat tidak senonoh, berkata-kata porno. Jangan fasik, jangan zalim. Udah zalim, nggak mau mengakui dosanya. Udah zalim, masih menyalahi orang lain, menyalahkan orang lain. Jadi doa yang dipimpin oleh Ustaz Zul Arafah, doa Nabi Adam. Nabi Adam itu salah, keliru, berbuat kesalahan terhadap Allah. Beliau nggak nyalahin orang lain.
Padahal yang ganggu setan. Digoda Adam, digoda Hawa, sehingga melanggar perintah Allah. Begitu salah. Kadang manusia cenderung balik tak tipulannya. Gara-gara agaknya tanya-tanya kena. Nabi Adam begitu salah. Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah mendalimi diriku sendiri. Aku sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu, Engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jangan termasuk aku orang-orang yang merugi. Di dalam ibadah haji, di dalam salat, hindarkan perbuatan zalim. Jangan kita salat, kita angkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Dengan tangan yang sama kita zalimi orang lain. Dengan tangan yang sama kita bunuh orang lain. Jangan di dalam ibadah kita baca Al-Quran dengan suara bagus, tapi akhlak kita tidak sebagus Al-Quran. Jangan di dalam ibadah bibir kita basahi dengan zikir menyebut nama Allah. Dengan bibir yang sama kita fitnah orang lain. Maka di dalam ayat ini disebut jangan buat fasik. Wala jidala fil hajj. Jangan berbantah-bantahan. Di dalam haji tidak ada lagi debat. Di dalam haji tidak lagi bertengkar. Kalau mau debat, manasik dulu. Di dalam manasik itu debat. Kami kemarin dengan Ustaz Zul Arafah ikut pelatihan di asrama haji. InsyaAllah tahun ini jamaah haji kita hari ini sudah 5 kloter diberangkatkan ke Jeddah. Semua jamaah haji gelombang kedua yang dari Aceh. Gelombang kedua itu terbangnya dari Bandara Sultan Iskandar Muda, turunnya di Bandara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah. Jamaah haji gelombang kedua dari asrama haji sudah mandi sunat ihram, sudah pakai pakaian ihram, sudah salat sunat ihram untuk ihram umrah. Dianjurkan untuk jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu. Haji tamattu ialah umrah dulu baru haji, lalu kemudian kena denda, kena dam seekor kambing, karena dia memilih haji tamattu itu damnya dam nusuk, bukan dam sebuah kesalahan. Nah, niatnya di mana? Maka kemarin berkembang diskusi itu. Masuk Profesor Aryasa, masuk Profesor Fauzi Saleh, masuk Dr. Mizaz Iskan. Silakan di situ berdiskusi. Ada yang niat ihram mau mulai dari asrama haji. Ya silakan. Konsekuensinya setelah berniat harus menjaga pantangan di dalam ihram. Ada yang berniat di atas pesawat di garis ya lam-lam. Ini yang paling populer. Dan ada yang berniat ketika turun di Jeddah. Labbaik Allahumma umratan. Kami penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Jamaah haji Aceh tahun ini 12 kloter. 1 kloter 393 lengkap dengan petugas. Ada yang dari petugas kloter, ada yang dari petugas daerah TPHD. Hampir 4.700 jamaah Aceh yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini sepanjang sejarah adalah 241.000. Sebuah angka yang paling tinggi daripada angka yang sudah berangkat. Pertama 211, 221, naik 20.000 lagi, 241.000. Atas usaha pemerintah dengan pemerintah Arab Saudi, bagaimana melobi
supaya kuota jamaah haji Indonesia ditambah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, setelah mereka melaksanakan umrah di 8 Zulhijjah baru bersiap-siap menunaikan ibadah haji. Ada kesamaan dari segi pakaian. Kalau panggilan Allah lewat muazzin untuk salat, itu disunnahkan pakai pakaian putih. Disunatkan juga mandi bersih-bersih. Kalau hari Jumat itu mandi bersih, pakai baju putih. Kalau untuk haji juga disunatkan memakai pakaian putih. Laki-laki memakai pakaian ihram, pakaian yang tidak berjahit. Perempuan disunahkan memakai pakaian ihram yang putih. Kalau warna lain boleh, tapi tidak ada bertengkar di situ. Dan jangan ada tafsir macam-macam. Ada nanti ketika sampai di Mekah, ada jamaah pakai ihram, bajunya hijau, ihramnya, kain ihramnya warna hijau. Biarin saja. Yang kita bilang itu Nabi Khaidir tuh yang pakai baju hijau. Bukan. Ada yang bilang Nabi Khaidir. Ketika kita berniat dalam haji, labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lalu kita sambut panggilan Allah dengan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau terjemahan bebasnya, nyopat lo ya Allah, lo katruk kena ya Allah, aku penuhi, engkau yang memanggilku ke tanah suci ini ya Allah. Labbaik la syarikalak labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Maka di dalam haji itu mentauhidkan Allah. Jangan membawa jimat. Itu jimat, tangkai bahasa Aceh. Untuk menuju Baitullah, tinggalkan semua yang berbau kesyirikan. Kita menuju rumah Allah, tinggalkan rumah kita. Nyepat lo ni Allah, tidak ada sekutu bagimu. Sebab kalau ada yang bawa jimat, itu nggak nyambung. Di tahun 2015 saya bawa jamaah, tapi tidak boleh disebutkan dari daerah mana, itu rahasia perusahaan. Begitu mau tawaf umrah, seorang ibu di tempat tidur bergulung-gulung, badannya lemas, panggil dokter, diperiksa nggak sakit. Ayo bu tawaf, nggak bisa bangun, lemas. Akhirnya teman, kibannya sabrar, coba lihat lu, panggil perawat, coba lihat ada apa di tubuh ibu itu. Diperiksalah, rupanya di pinggangnya ini ada benang warna-warni, nah, dibalut di pinggang. Kemudian di ujungnya itu ada sekecil ini, diikat, pertemuan ujung-ujung benang itu ada benda sebesar ini diikat. Begitu dibuka, beliau tersadar, ditanya, ini apa bu? Itulah yang jaga saya, dia bilang. Nah, itu tangkai. Jadi nggak nyambung. Kalau mau menuju ke rumah Allah, ke Baitullah, jangan bawa syirik. Termasuk jamaah haji yang bawa tongkat misalnya, tongkatnya itu kepalanya seperti kepala ular, atau ada agak aneh-aneh, itu diambil oleh polisi di bandara. Kenapa? Nanti dianggap itu tongkat sihir. Malah ada yang bawa jamu, itu pun diambil, ditangkap. Karena jamu itu ada gambar Nyonya Menor. Apa namanya? Oh, Menir, Nyonya Menir. Itu nggak boleh. Itu ditangkap, diambil barang-barang kita. Yang bawa obat pun harus didaftar. Makanya orang yang menunaikan ibadah haji di Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah,
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah, bukan mencari gelar, bukan untuk populer, bukan ria, bukan untuk wisata, bukan untuk gelar haji. Gelar haji itu kan dulu dikasih oleh Snok Hugrenyo untuk menandai orang-orang yang taat, orang-orang yang militan terhadap Islam. Itu kalau udah naik haji kasih gelar haji, nanti enak nandanya. Jadi orang yang pakai gelar haji itu orang yang dicurigai oleh Belanda. Nah, waktu itu. Jadi kita ibadah kepada Allah. Maka di dalam ayat tadi, sidang jamaah rahimakumullah, Allah tahu apa yang kita lakukan sekecil apapun. Jangan berbuat fasik, jangan bertengkar. Allah tahu. Suami istri misalnya, suruh naik sama suami, mau menuju ke Arafah naik bus, naik je bu. Kata isinya, bapak ile. Kata suami, naik terus, orang dah naik. Bapak dulu naik terus. Kata istri, boh naik je bagah. Apa jawab istri? Kau udah batak sampai sini. Padahal itu sudah umrah. Jangan bertengkar. Suruh naik, suruh turun. Dengan memakai pakaian putih itu, Allah tahu apa dalam hati kita. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Allah tahu kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Rupanya endingnya semua takwa. Salat takwa, sedekah takwa, puasa la'allakum tattaqun takwa. Salat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an, pedoman bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, takwa. Haji pun takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Jadi ini sering dipakai oleh Rocky Gerung kalimat ini. Padahal dalam Al-Quran sudah disebut itu. Ulil albab itu orang yang cerdas. Kalau bahasa Rocky Gerung, orang-orang yang punya akal sehat. Itu cara Rocky Gerung ngomong. Kaum muslimin sidang jamaah, maka dengan berbalut pakaian putih, kita sudah menanggalkan pakaian warna-warni. Pakaian putih adalah pakaian kesucian. Kita buang pakaian kesombongan, kita buang pakaian suka pamer, kita buang pakaian keangkuhan, kita buang pakaian muntaber, munafik tapi berhasil. Nah, itu penyakit muntaber, munafik tapi berhasil. Lalu kita jawab panggilan Allah, nyepat lo ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puja dan puji, wan ni'mata, seluruh nikmat yang engkau berikan. Kami punya harta, kami punya tabungan, kami punya rumah, kami punya tanah, kami punya mobil, kami punya suami yang baik, kami punya istri yang baik, kami punya anak-anak yang baik, yang saleh dan salehah. Lakawal mulk, semuanya engkau beri ya Allah. La syarikalak, kekuasaanmu tiada tandingannya. Sampai di Arafah, kita merebahkan diri di hadapan Tuhan 8 Zulhijjah. Besok 9 Zulhijjah kita menunggu waktu wukuf. Wukuf itu cuma 1 hari, 9 Zulhijjah. Waktunya ketika tergelincir matahari sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tapi di Arafah kita sampai terbenam matahari, itu sudah diberangkatkan ke Musdalifah.
Apa arti Arafah? Asal katanya ta'aruf, itu perkenalan, memperkenalkan diri kepada Tuhan. Apa arti wukuf? Asal katanya wakaf, artinya berhenti. 9 Zulhijjah matahari tergelincir. Setelah kita salat duhur dan asar, jamak takdim, perkenalkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Atas kuasamu aku hadir hari ini ya Allah, yang tidak semua orang bisa hadir di Arafah ini ya Allah. Hari ini aku wukuf, aku berhenti dari dosa-dosa. Selama ini aku tersesat di padang pasir kehidupan. Selama ini aku tidak peduli terhadap imbauan perintahmu ya Allah. Selama ini aku durhaka kepada ayah dan ibuku ya Allah. Selama ini aku dalimi istri dan anak-anakku ya Allah. Karena doa istri, doa anak-anakku, doa ayah dan ibuku nyopak lun ya Allah, katruk kena. Ampuni dosaku di hari ini ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ampuni dosa anak-anakku ya Allah. Jadikan mereka taat kepadamu ya Allah. Hindari mereka dari narkoba ya Allah. Hindari mereka dari kemaksiatan dan durhaka kepadamu ya Allah. Sampaikan anak cucu kami tahun depan ke Arafah ini ya Allah. Arafah tempat makbul doa. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tidak sah haji kalau tidak hadir di Arafah. Bagaimana orang sakit? Pakai impos, bawa ke Arafah. Pakai selang, bawa ke Arafah. Naik ambulan, wiu 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 wiu, baris ambulannya. Tergelincir matahari, dibimbing masuk rumah sakit lagi. Namanya safari wukuf. Beda safari wukuf dengan safari subuh. Safari subuh orangnya sehat-sehat. Safari Ramadan orangnya sehat-sehat. Kalau safari wukuf itu khusus untuk orang sakit. Semuanya diangkut. Pemerintah melayani. Apalagi tahun ini jamaah kita tagline haji masih jamaah haji ramah lansia. Kalau disingkat jamaah haji ramlan, ramah lansia. Setelah merebahkan diri di Arafah pada malam itu berdoa kepada Allah. Matahari bersembunyi di balik kelamnya malam. Kita disuruh naik bus menuju Musdalifah. Di Musdalifah kita memilih batu. Lewat tengah malam bergerak ke Mina. Apa pelajaran dari memilih batu? Besok 10 Zulhijjah kita akan berperang dengan syaitan di Mina. Kita akan melontar Aqabah. Di tanggal 10 kita ke Jamarat. Ketika melontar Aqabah, Bismillahi Allahu Akbar, kita lontar. Itu adalah simbol pelajaran. Pulang dari haji, kita tidak lagi berteman dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jangan ikuti langkah syaitan. Setelah melontar, kita menggundulkan rambut. Yang laki-laki paling baik botak. Yang perempuan minimal 3 helai. Apa makna dari memotong rambut? Sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun kesalahan kita, gugurkan dari tubuh kita, dari diri kita. Sebesar debu pun dikikis habis dari tubuh kita. Ini makna simbol daripada mencukur rambut. Tapi yang disunnahkan untuk laki-laki, perempuan gak boleh botak. Laki-laki aja. Besok 11 Zulhijjah melontar lagi. 12 Zulhijjah melontar lagi. Ula wusta Aqabah. Boleh pulang ke Mekah di 12 Zulhijjah. Disebut nafar awal. Yang mau menyempurnakan genap 13 Zulhijjah, pulangnya tanggal 13 Zulhijjah disebut nafar sani. Nafar artinya rombongan. Awal itu rombongan pertama. Nafar sani rombongan kedua. Di Mekah kita tawaf ifadah. Tawaf rukun haji. Apa makna tawaf? Mengelilingi rumah Allah. Dari rukun Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad sebanyak 7 kali. Ini menandakan bahwa pulang dari haji
gerakan kita dari rumah Allah ke rumah Allah. Apa yang disampaikan Ustaz Zul tadi, kita hafal rumah-rumah Allah, masjid ini, bukan rumah-rumah kafe. Apa tadi kata beliau, subuh depan masjid ini. Ustaz, kloter berapa Ustaz? 11, saya kloter 8. Jadi Ustaz hampir closing, kita 12 kloter. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ada yang usul, macam-macam usul orang. Teknologi udah canggih, kan padat sekali tawaf ifadah. Bagaimana dengan canggihnya teknologi, Ka'bah aja diputar. Orang berdiri begini, udah pakai hidrolik, cent 1, cent 2, udah 7 bubar. Jadi nggak capek sekali bergerak. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah olehmu manasik yang sudah aku ajarkan, yang sudah aku praktekkan, yang sudah aku lakukan. Nggak bisa Ka'bahnya diputar. Saya takut, menurut hemat saya, kalau Ka'bah yang diputar, pulang dari haji bukan orang yang bergerak mencari rumah Allah, tapi masjid jalan-jalan cari orang. Itu yang kita takut. Kenapa kita yang gigih, yang tawaf dalam kondisi apapun, dan itu dijamin oleh Allah, nggak akan terinjak-injak. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Masjidil Haram dijamin keamanannya. Setelah tawaf salat sunat di belakang makam Ibrahim, berdoa di multazam, lalu naik ke Bukit Safa untuk sa'i. Ini simbol apa makna sa'i? Simbol pelajaran kegigihan Siti Hajar, bahwa orang-orang yang gigih dalam usaha Allah berikan. Bagaimana Siti Hajar ketika anaknya menangis, Ismail kecil, beliau lihat ke Bukit Marwah, ada seperti air tergenang, padahal suhu yang sangat panas, fata morgana. Beliau berlari, dikira itu air. Lari lagi kemari, dilihat ke Bukit Safa, enggak ada nampak. Lari lagi 7 kali, terpancarlah air. Zam-zam, zam-zam, berkumpullah. Ini makna orang yang gigih di jalan Allah, Allah berikan surga. Orang yang gigih berusaha, Allah berikan rezeki. Rezeki itu ada 2. Pertama, kita mencari rezeki. Yang kedua, rezeki mencari kita. Kalau rezeki mencari kita nggak banyak, silakan duduk di warung kopi pagi-pagi, saya yakin dapat segelas kopi. Duduk aja situ. Jik kopi pak, jik sit. Minum. Tapi kalau mau banyak, carilah rezeki, bergeraklah. Bergerak mencari rezeki, ini lambang kegigihan. Maka di dalam doa haji, Allahumma ja'al hajjam mabrura, ya Allah jadikanlah haji kami haji yang mabrur, wa sa'yam mashkura, sa'i yang disyukuri, wa dzambam maghfura, dosa-dosa yang engkau ampuni, wa amalan salihan makbula, amal-amal saleh yang aku lakukan yang engkau terima, wa tijaratan lan tabur, sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi. Survei membuktikan gak ada orang pulang dari haji jatuh miskin, gak ada orang yang pergi umrah jatuh miskin, gak ada orang yang bersedekah jatuh miskin, gak ada orang yang keluarkan zakat tiap tahun jatuh miskin, karena ada doa ini. Inilah keberkahan ibadah haji, dijamin oleh Allah. Yang ketiga, panggilan Allah lewat malaikat maut. Pakai baju putih juga, tapi nggak bisa kita pakai. Yang dua-dua tadi kita yang pakai, tapi kalau malaikat maut orang lain yang pakaiin. Diikat di sini, diikat di bawah. Kalau mau salat kita di bawah. Kalau salat tadi
masih hidup kita yang jalan. Kalau haji kita yang jalan. Kalau udah meninggal kita ditandu. Waktu mau salat kita disalatkan. Sama-sama pakai baju putih. Pergi membawa bekal, kalau mati membawa amal. Mari kita perbanyak amal, mari kita terus memperkuat ibadah. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah haji tahun depan dan dapat umrah tahun depan. Semoga menjadi haji yang mabrur dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.